selamat pagi teman-teman. Mana nih suaranya? Bisa langsung on mic aja. Pagi. Kita mengetes nih. Halo. Sudah semangat atau belum? Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Anda dapat memandu acara workshop script writing pada hari ini. Nah, sebelum itu saya mau tes semangatnya dulu nih dari teman-teman. Kira-kira udah semangat dan siap belum untuk mengikuti workshop pada hari ini? Jadi, teman-teman, diharapkan untuk on mic ya, juga on kamera khususnya ya, on kamera agar kita dapat berinteraksi secara maksimal. Baik, masih belum ada yang on cam nih. Ayo dong teman-teman kita on cam, karena kita kan acaranya udah online nih ya, sayang banget kalau kita nggak bisa bertatap muka lewat layar. Sama aja dong kayak kita nggak ketemu. Oke. Thank you yang udah on cam. Sekarang langsung aja ya, Anda tes semangatnya dari teman-teman. Untuk yang berasal dari Universitas Kristen Petra, bisa beri reaction jempol 2. Iya, jempol 2, satunya secara virtual, satunya jempol kalian, ditunjukkan ke kamera. Ada Madeline, ada Bella, ada Monica. Mantap sekali semangatnya arek-arek Surabaya. Habis Hari Pahlawan juga ya kita kemarin memperingati. Dan sekarang Anda mau tanya nih untuk teman-teman yang ada dari Malang. Sudah ada belum ya yang dari Malang, dari Unmer khususnya? Sepertinya yang teman kita yang dari Unmer masih OTW nih ya untuk join ke dalam workshop ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita awali acara pada hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh berkumpul bersama Tuhan melalui Zoom meeting untuk belajar tentang penulisan skrip film Tuhan. Kiranya Engkau sertai acara hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar kami bisa mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya Tuhan yang menjadi bekal untuk masa depan kami. Tuhan juga kiranya berkati pembicara yang akan menyampaikan setiap materi Tuhan, biar beliau bisa menyampaikannya dengan baik dan juga penuh dengan kesabaran, dan Tuhan berkati setiap aspek hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, masih ingat nggak sih di awal tahun 2020 sempat ada salah satu film yang booming dan banyak dibicarakan di mana-mana. Karena film ini memiliki alur yang menarik, makna yang deep, dan juga ceritanya relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Clue-nya tentang keluarga nih teman-teman. Bisa langsung tebak aja di kolom chat. Ada yang tahu nggak sih filmnya apa kira-kira judulnya ya? Ayo, bisa diramaikan chatnya. Teman-teman udah semangat banget ya hari ini. Wah, bener banget jawaban dari teman-teman. Film yang saya maksud adalah Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, atau yang biasa disingkat dengan NKCTHI. Nah, Anda punya fun fact nih teman-teman, kalau salah satu penulis dari film ini merupakan lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra tahun 2013. Beliau kemudian melanjutkan studinya ke New York Film Academy. Dan fun fact yang paling ditunggu-tunggu adalah beliau yang akan menyampaikan materi workshop pada hari ini. Langsung saja kita sambut Kak Melarisa Syarif. Halo Kak Mel. Halo. Yang pun Ya, hangat sekali sambutannya. Terima kasih sudah diundang. Diundang ke workshop hari ini Kak Mel. Iya. Seneng ya pastinya ya Kak Mel. Iya dong. Oke, daripada berlama-lama lagi untuk Kak Melarisa, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih, Ana. Halo teman-teman semuanya. Nyapa dulu dong. Ini kayaknya ada yang tahun lalu sempat ikut workshop juga ya, waktu aku sempat datang ke UKP ya. Ada siapa aja yang sempat ikut tahun lalu, siapa aja ya? Halo. Mic-nya boleh loh kalau nggak di-mute semua. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, nyantai-nyantai ya hari ini ya. Oke, jadi mungkin ada ya teman-teman kalau yang udah ikut tahun lalu, jadi kurang lebih udah
paham sedikit tentang basic screenwriting, tapi hari ini juga kita akan ngobrolin dikit lagi tentang basic screenwriting, tapi akan lebih fokus. Oke, jadi kita mulai aja kali ya. Aku salam kenal dulu nih buat semuanya, buat teman-teman, buat yang belum kenal, tadi udah sempat dikenalin dikit ya, aku Mela. Sekarang aku tinggal di Jakarta, dan aku udah kerja sebagai penulis naskah itu sejak tahun 2019. Tuh. Oke. Jadi hari ini, sebentar aku coba share screen. Oke. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, sip. Kelihatan nggak? Sip. Oke, nah jadi hari ini sebenarnya kita mau bahas dikit lagi nih tentang screenwriting. Jadi secara general ya, secara umum dan secara basic itu seperti apa sih? Dan kalau misalnya kita ngobrolin tentang penulisan naskah itu ya itu bukan ilmu yang pasti ya, karena ini kan juga ilmu kreatif. Jadi ini sebenarnya lebih untuk panduan aja dalam menulis. Oke. Nah, ini adalah salah satu kayak quote favoritku sih yang aku rasa tuh bisa kayak merangkum makna penulisan naskah atau filmmaking in general dan secara singkat dan jelas. Jadi ini oleh Martin Scorsese. Dia bilang kalau cinema is a matter of what's in the frame and what's out. Jadi ketika kita menulis film itu tuh beda banget dengan kita nulis novel atau misalnya cerita pendek yang sebenarnya kalau novel itu kan punya ruang yang besar banget nih untuk menuliskan detail. Kita bisa menuliskan apa yang dipikirkan karakternya, bisa mengeksplorasi emosi karakternya melalui kata-kata. Tapi kalau di film kita jelas harus berpikir secara visual. Jadi gimana sih kita menggambarkan karakter ini perasaannya, bagaimana ketika dia mengambil sebuah keputusan, itu semuanya gimana caranya kita memperlihatkan. Jadi bukan menceritakan lagi, tapi memperlihatkan ke penonton. Gimana kita bisa merangkai dari satu adegan ke adegan yang lain supaya keseluruhan cerita itu bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Nah, naskah itu sebenarnya apa sih? Nih, screenplay atau yang kadang disebut skrip atau naskah film itu adalah sebuah blueprint yang ditulis oleh penulis naskah yang nantinya itu ya akan jadi panduan untuk seluruh kru film dan juga untuk sutradara nanti waktunya memproduksi film. Nah, sebuah naskah ini itu akan ditulis dengan ada sebuah format khusus ya. Pasti teman-teman semua udah pernah lah ya mungkin baca naskah film dan jadi cukup paham dengan formatnya. Nah, di sini di dalam naskah itu kita membedakan karakter-karakternya dan action apa yang terjadi dan lokasinya di mana dan ada dialog dari karakter juga. Jadi kalau kita sebagai penulis naskah itu tuh posisi kita nih dalam sebuah produksi film itu ada di ujung terdepan sebuah pembuatan film. Jadi masa penulisan naskah itu biasanya kita sebut sebagai tahap development. Jadi pengembangan cerita. Ini tuh adalah titik di mana penulis naskah dengan produser, dengan sutradara itu bekerja sama untuk mengembangkan cerita ini. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya triangle system. Jadi kalau di pembuatan film itu ada yang disebut dengan triangle system. Nah, ini nih biasanya itu tuh kayak masa-masa perencanaan sebuah konsep film yang melibatkan 3 pihak kreatif, yaitu ya produser, sutradara, penulis naskah yang tadi aku sebutkan, dan dengan tugas masing-masing pastinya. Kalau produser itu ya dia lebih fokus ke perencanaan produksi dan berkontribusi di konsep mungkin dari segi bisnis, ekonomi, dan kalau sutradara dia tentunya yang punya kontrol kreatif yang akan memegang aspek artistis dan dramatisnya. Sedangkan menulis skenario itu ya kita bertugas untuk menulis. Nah, kita merumuskan alur cerita sebuah film, kita membangun dunianya, kita menuliskan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi naskah itu sangat penting karena itu yang akan membawa film ini dari awal sampai di akhir.
Dan karena film itu untungnya pekerjaan kolaborasi, kita tuh sebenarnya nggak nulis sendiri. Mungkin sebagai penulis naskah, kita yang lebih paham secara rumusnya, secara penulisan, kita yang lebih paham. Tapi dalam pengembangan cerita, itu biasanya selalu ada timnya. Jadi kita nggak kerja sendiri. Ada, yaitu tadi yang aku sebutkan triangle system, dan mungkin juga ada tim development khusus cerita. Mungkin bisa kecil, bisa tim besar, 10 orang mungkin. Tapi biasanya kita nggak mungkin sih kita pernah bekerja mengembangkan cerita sendirian itu. Dan sebenarnya itu mungkin yang apa ya, kalau aku sendiri pun, kalau aku sharing sedikit, dulu juga waktu awal-awal jadi penulis, kayak selalu ada ketakutan gitu ya untuk sharing cerita, cerita yang aku buat, takut cerita ini nggak bisa diterima, atau cerita ini mungkin terdengar jelek. Tapi sebenarnya justru dengan kita sharing cerita itu, teman-teman atau orang-orang yang lain, mereka juga bisa kasih feedback gitu. Jadi makanya kenapa sebenarnya menyenangkan sekali ya kalau bekerja di film itu, karena kita ketemu banyak orang, kita bisa bertukar pikiran dengan banyak sekali orang gitu. Nah, what to write about? Nah, teman-teman mau menulis tentang apa nih? Kalau misalnya memang di sini teman-teman ada yang pengen suatu hari nanti pengen jadi penulis naskah, jadi apapun sih, anything. Menurutku cerita itu bisa apapun, bebas, terutama cerita yang penting dan dekat untuk teman-teman. Jadi di sini aku tulis dig deep and be vulnerable with your emotions. Itu sebenarnya selalu jadi kunci. Mungkin kebanyakan screenwriter ataupun yang screenwriter yang aku temui atau yang aku pelajari gitu ya, mereka kebanyakan mengatakan hal yang sama. Karena yang sebenarnya yang cukup berat nih kalau kita jadi penulis naskah itu mungkin ada di kayak mengeksplorasi diri kita sendiri dulu gitu. Jadi secara emosi, apa yang kita rasakan, apa yang mau kita sampaikan, ada kenyataan apa sih, cerita apa sih yang unik dalam hidup kita. Karena kan tiap orang punya ceritanya masing-masing ya. Kita semua punya cerita yang berbeda-beda. Kita semua punya perjuangan yang berbeda-beda. Jadi mungkin kisah yang aku pernah alami atau orang terdekatku alami itu ada yang belum pernah ditunjukkan di dalam film. Jadi kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak kita sampaikan? Nah, ini ada beberapa film yang aku pakai gambarnya di sini. Ada film-film yang sempat cukup viral atau yang ya mereka mendapatkan penerimaan yang cukup baik lah. Teman-teman ada yang tahu nggak ini film apa aja? Ngobrol nggak apa-apa loh ya, nggak usah di chat juga nggak apa-apa. Kita nyantai aja. Ada yang tahu nggak ini film-film apa aja? Ada yang udah nonton belum? Parasite, Kak, sama Squid Game. Apa? Parasite sama Squid Game. Yes. La La Land. La La Land. Money Heist. Money Heist, ya. Nah, berarti udah banyak yang udah pada nonton ya? Nggak, Kak. Udah. Oke. Nah, ini ada film yang baru-baru ini, paling viral nih, Squid Game. Aku nggak tahu, ada berapa banyak teman-teman di sini yang udah nonton Squid Game? Boleh tahu nggak? Halo? Halo? Oke, ada beberapa ya. Ada beberapa nih yang raise hand. Oke, berarti kurang lebih udah tahu ceritanya, dan mungkin buat teman-teman yang belum nonton pun pasti udah pernah dengar dengan Squid Game, karena mereka kan sempat cukup viral dan cukup menggemparkan gitu ya. Jadi salah satu series Netflix yang paling banyak ditonton. Sekitar 100 juta view atau berapa kalau nggak salah. Gitu. Nah, nanti kita akan ngobrolin Squid Game sedikit. Jadi mohon maaf ya, akan ada spoiler tipis-tipis. Jadi siap-siap aja. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Squid Game nih, ada beberapa elemen yang penting dalam sebuah naskah. Ini juga sempat aku bahas lebih mendalam ya waktu di workshop tahun lalu, tapi hari ini kita bahas singkat aja.
Nah, ini yang pertama ada karakter. Karakter ada banyak aspek sih sebenarnya ya yang membentuk seorang karakter itu. Jadi kita mau membuat karakter itu yang penonton tuh bisa merasa simpati dan penonton tuh mau ngikutin ceritanya, karena kadang ada karakter-karakter yang belum tentu bisa mengambil simpati penonton, atau ada ide-ide yang mungkin pernah dituliskan tapi kurang membentuk karakternya secara menyeluruh gitu. Misalnya nih ada salah satu karakter nih yang sempat diperdebatkan filmnya, kalau teman-teman udah nonton, Cruella, jadi filmnya Disney. Nah, karena di Cruella itu kan sudah ada film pendahulunya nih. Dan di film pendahulunya Cruella kan jadi antagonis yang sangat jahat dan mau membunuh anjing-anjing yang tidak berdosa itu. Jadi banyak orang-orang penonton yang merasa mereka tuh nggak seharusnya nonton ini, seharusnya karakter ini tuh nggak dibikinin film sendiri, seharusnya karakter ini kayak tidak di glorify gitulah. Sedangkan, tapi sebenarnya kalau misalnya kita tidak pernah nonton film Dalmatian dan kita nonton film Cruella itu sendiri, kita jadi bisa mempelajari sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri Cruella itu kan. Apa ketakutan-ketakutan yang dia miliki, masa lalu kejam seperti apa yang harus dia jalani sampai dia pada akhirnya menjadi orang ya seperti dia di hari ini gitu, yang dia mau melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu kan. Itu jadi kenapa kita membentuk karakter itu sebenarnya pekerjaan yang sangat butuh waktu, dan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati gitu ya, karena seumpamanya karakter-karakter yang kita tuliskan ini adalah manusia, kita tuh menciptakan manusia baru, bukan sok jadi Tuhan gitu, tapi naskah ini adalah milik kita dan kita yang tahu ceritanya seperti apa, kita yang tahu karakternya seperti apa. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan tentang karakter. Nanti hari ini kita bakal lebih fokus bahas tentang karakter. Aku juga akan coba bahas beberapa karakter dari Squid Game yang tadi aku sebut kita bakal obrolin. Jadi makanya kenapa menurut aku karakter itu sangat penting untuk dikembangkan secara mendalam. Kalau dari pengalamanku sendiri pun banyak kali ya kalau dalam mengembangkan karakter aku bukan cuma melihat ke diri sendiri tapi juga ngobrol dengan banyak orang, terus dengan psikolog, karena terkadang kalau misalnya kita mau membuat film yang cukup emosional, misalnya waktu NKCTHI itu pun aku juga ngobrol ke banyak orang yang mungkin pernah ada di posisi seperti Aurora, yang pernah ada di posisi seperti Angkasa, yang secara psikologis gimana sih mereka itu sebenarnya secara emosional tuh bagaimana, kenapa ada orang-orang yang memendam emosi, kenapa ada orang-orang yang berjarak dengan keluarga mereka, sebenarnya apa latar belakang seperti apa yang pernah mereka lalui, dan secara psikologis bagaimana cara mereka mengambil keputusan gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dieksplor di karakter ini, dan seru sih sebenarnya kalau teman-teman mendalami ini tuh akan seru sekali karena teman-teman jadi belajar banyak hal juga. Dan misalnya secara budaya juga tiap karakter kan berbeda tuh. Mungkin aku dibesarkan di budaya seperti apa, teman-teman dibesarkan di budaya B gitu. Jadi kita harus mempelajari itu juga kalau kita mau menuliskan suatu karakter yang mungkin tidak kita kenali gitu. Oke, itu karakter kurang lebih. Dan story world, nah ini adalah dunianya, dunia film atau dunia di mana kita melihat karakter ini. Tapi ini bukan sekedar lokasi aja ya, tapi juga peraturan yang ada di dunia ini, tatanan sosial budaya, sejarah tempat itu, secara kultur seperti apa, secara politik seperti apa, dan banyak sekali hal-hal lain yang bisa jadi pertimbangan dalam membangun sebuah dunia ini. Dan apalagi kalau misalnya dunia fantasi ya, itu bahkan lebih seru lagi karena teman-teman bisa menciptakan
peraturan-peraturannya sendiri gitu. Mau dibuat budaya seperti apa, manusia-manusia seperti apa, itu teman-teman yang punya kendali untuk menciptakan. Nah, terus yang berikutnya adalah konflik. Nah, tentu tidak akan menjadi film ya kalau tidak ada konflik. Karena film konflik ini sebenarnya terbentuk dari karakter kita yang mereka itu ingin mencapai sesuatu nih, tapi mengalami sebuah hambatan. Itu yang akan menciptakan konflik. Jadi ada gesekan itu. Dan kemudian tim atau tema. Tema ini adalah secara singkatnya mungkin kayak dia ini seperti konsep besar yang menyatukan cerita. Jadi tema ini yang akan dijahit ke dalam cerita untuk mendukung plot itu berjalan. Misalnya nih, kalau teman-teman pernah nonton film Imperfect punya Ernest Prakasa, pernah nonton? Nah, film itu tema besarnya adalah tentang self love. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, ya kan? Dan kalau teman-teman perhatikan, pada akhirnya semua karakter yang ada di situ, masing-masing sebenarnya mereka punya konfliknya sendiri, tapi semua berkaitan tentang self-love. Jadi si karakter utamanya yang dia pada akhirnya berusaha untuk menguruskan diri karena dia merasa, ya that's what she has to do gitu kan, to survive, tapi ternyata pada akhirnya yang dia butuhkan hanyalah untuk mencintai diri dia sendiri, dan adiknya yang juga punya pacar yang terobsesi dengan penampilan yang pada akhirnya dia juga jadi merasa rendah diri karena itu. Pada akhirnya juga dia belajar sesuatu tentang dirinya sendiri, tentang self-love. Dan ibunya, misalnya ibunya yang selalu juga menekankan penampilan yang mungkin dari awal terkesan tidak tidak suportif dengan anaknya, tapi pada akhirnya ya terungkap gitu kan, ternyata ibunya juga punya masalah dengan insecurity dia sendiri gitu. Dan ada geng-geng si cewek-cewek kocak itu juga kan mereka masing-masing punya masalah dengan penampilan kan, maksudnya itu yang selalu banyak yang mereka bahas. Jadi itu sebenarnya fungsinya tema, bagaimana tema itu bisa dijahit satu-satu ke dalam plot ataupun ke dalam subplot dan dari pemeran utama dan dari supporting karakternya. Jadi itu sangat penting sebenarnya tema ini. Tema ini mungkin yang kalau bisa sih kita temukan benar-benar jauh di awal cerita gitu. Jadi kita tahu bagaimana cerita itu nanti akan terbentuk sampai ke belakang gitu. Nah, genre ini bisa macam-macam ya. Misalnya teman-teman pasti tahu sendiri ada horor, ada drama, ada thriller, ada komedi dan macam-macam. Dan ini genre ini bisa kita tentukan dari awal nih. Cerita yang akan kita tulis tuh mau dibuat dalam genre apa? Misalnya sekarang sih udah banyak penggabungan genre ya. Jadi misalnya horor komedi itu juga udah ada. Yang dulu mungkin kita nggak bisa ngebayangin gimana sih cara bikin horor komedi itu, tapi ternyata sekarang banyak sekali film-film yang bergenre horor komedi gitu, dan itu juga sesuai yang teman-teman nyaman. Misalnya kalau aku sendiri, aku itu lebih sering nulis drama dan drama keluarga dan drama tentang persahabatan. Jadi aku lebih fokus ke situ. Tapi ada juga aku punya teman-teman yang dia lebih bisa nulis komedi misalnya, bisa lebih suka nulis horor misalnya, dan itu jadi tiap penulis itu juga punya stylenya masing-masing gitu kan, dan mungkin genre apa yang mereka nyaman. Nah sekarang misalnya aku lagi menulis nih film panjang bergenre drama fantasi, dan aku sebelumnya belum pernah sama sekali menulis fantasi, jadi ini sebuah tantangan yang baru gitulah ya, dan itu sebenarnya jadi salah satu hal juga yang mungkin penulis-penulis juga bisa kayak menantang diri mereka sendiri. Ada teman-temanku yang mungkin mereka sebelumnya lebih banyak nulis horor dan tiba-tiba mereka harus menulis drama. Nah, itu sesuatu yang mungkin cukup berbeda. Tapi mereka mau mencoba. Jadi sebenarnya genre kalau untuk penulis juga bisa jadi tantangan tersendiri gitu sih. Oke, nah kemudian plot.
Nah, kalau plot ini adalah ya lebih ke journey atau perjalanan karakter dari awal sampai akhir yang mungkin akan kita bahas lebih banyak di minggu depan. Ya, nanti hari ini akan ada introduction dikit aja. Tapi intinya adalah plot ini berguna untuk membangun struktur dramatis cerita yang bisa kita menggabungkan elemen-elemen yang ada di atas itu semua. Jadi plot ini sangat penting, semua elemen ini sangat penting. Tapi plot ini yang akan kita gunakan untuk membangun dramatic order dari cerita itu sendiri. Nah, kalau hari ini aku pengen ngobrol sedikit tentang karakter. Nah, ini salah satu quote-nya Martin Scorsese lagi. Bapak ini pernah berkata, jadi film yang sering dia tonton ulang itu sebenarnya bukan karena plotnya, tapi karena karakternya. Jadi kenapa, dan ini aku secara pribadi aku setuju, karena aku juga banyak nonton film yang aku bisa relate. Film yang mungkin aku sering tonton berulang-ulang, itu sesuatu yang aku bisa relate dengan karakternya. Mungkin sesuatu yang dekat, sesuatu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanku juga, atau sesuatu yang aku berharap aku ada di posisi karakter ini gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya sangat dekat gitu dengan kita. Jadi makanya kenapa karakter kalau buat aku pribadi sih ini salah satu yang paling penting yang harus dibangun. Karena karakter itu, yaitu seperti yang aku bilang tadi ya, sangat dalam, layernya itu ada banyak banget. Kita nggak bisa melihat seorang karakter tuh cuma dari permukaan. Mungkin untuk supporting karakter, kita bisa cuman bikin dari permukaan aja ya, tapi kalau untuk pemeran utama, ataupun antagonisnya, ataupun supporting karakter yang dekat di antara protagonis ini, kita perlu spend time untuk membangun karakter ini. Oke. Nah, next. Nah, one of the reasons Squid Game became a big hit is the characters. Jadi banyak sekali perbincangan tentang Squid Game ya. Kalau teman-teman mungkin udah mulai bosan juga melihat di sosmed. Squid Game ini sangat menarik sebenarnya untuk dikaji karena sebenarnya ini agak mirip dengan Parasite. Kalau teman-teman pernah nonton Parasite, mereka juga berbicara tentang kaya dan miskin, tentang perbedaan kelas sosial, tentang how to survive, atau kayak the fittest will survive gitu kan. Jadi ini sebenarnya tentang berjuang untuk hidup aja gitu kan. Dan banyak orang yang bisa relate dengan itu, walaupun ini dikemas dengan bentuk permainan yang mematikan, permainan anak-anak yang mematikan. Dia menggunakan konsep game anak-anak yang dibungkus dalam genre thriller, drama survival, dan itu sangat menarik gitu untuk banyak orang. Thriller juga banyak orang yang suka nonton, tapi di satu sisi juga secara sosial juga dia menangkap realitas sosial yang mungkin ada di Korea dan ada di banyak tempat gitu. Nah ini nggak tahu kalau teman-teman ada yang belum nonton, aku ceritakan sedikit. Jadi mohon maaf ya akan ada spoiler hari ini. Jadi ini ceritanya adalah sekumpulan orang-orang ini yang ada di foto ini. Mereka mengikuti serangkaian permainan anak-anak yang mematikan, yang sangat deadly gitulah ya, untuk mendapatkan hadiah uang sebesar 45 miliar won. Nah, tanpa karakter-karakter ini, premis Squid Game udah sangat brilian, udah dari premis yang konsepnya udah brilian itu, tapi tanpa karakter ini mungkin nggak bakal jadi sebagus ini. Gamenya seru, gamenya aneh, tapi yang bikin kita mau berinvestasi ke ceritanya ya menurut aku sih karakter-karakternya ya. Nah, kesamaan dari karakter-karakter yang ada di sini, kenapa pada akhirnya mereka bisa end up di tempat ini, kenapa mereka bisa berkumpul di sini, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko, karena ini kan urusan hidup dan mati ya. Mereka ini
kesamaannya adalah mereka semua adalah orang-orang yang desperate, yang udah putus asa karena nggak tahu harus gimana lagi untuk bertahan hidup. Dan ya kalau aku pribadi, aku pernah ada di titik itu gitu. Jadi aku juga membayangkan ya diriku kalau aku ada di posisi mereka, mau nggak ya aku ikutan Squid Game gitu. Kayak ya itu jadi pertanyaan-pertanyaan aku sebagai penonton yang menurut aku sangat interaktif gitu. Jadi sebagai penulis, menurut aku ini series yang ya cukup jenius. Oke, jadi kita coba lihat ke beberapa karakternya ya. Nah, ini 3 karakter utama yang ada di series ini. Jadi kalau teman-teman udah nonton pasti tahu. Nah, yang pertama adalah Song Ji Hoon namanya. Jadi dia ini begitu di opening film, kita tuh langsung melihat kehidupan pribadinya dia. Dia tinggal sama ibunya, dia sangat bergantung sama ibunya, bahkan secara finansial juga, karena dia masih dililit hutang yang sangat banyak. Dan dia juga hobi berjudi, hobi gambling addict. Tapi walaupun sekacau apapun hidupnya, penulis dan sutradara ini kayak bisa ngasih kita alasan, kenapa sih penonton ini mau ngikutin kisah dia? Kayak why do we wanna root for this person gitu kan? Jadi banyak banget adegan-adegan yang kayak di craft dengan sangat halus, dengan sangat subtle, yang menunjukkan kebaikan dia. Dia ini seorang ayah yang punya hubungan yang sangat spesial gitu dengan anaknya. Tapi memang anaknya sudah dibawa oleh mantan istrinya dia. Jadi akhirnya dia tidak bisa selalu ketemu dengan anaknya gitu ya. Dan dia juga orang yang sangat considerate dengan orang lain. Dia sayang binatang. Jadi ada adegan-adegan yang menunjukkan itu, yang pada akhirnya kita jadi, oh he's not that bad after all gitu kan. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam Squid Game ini, dia jadi salah satu orang yang mungkin paling tulus yang mau mencoba berteman dengan orang-orang yang ada di sana. Dan ini adalah poin yang penting banget, karena pada akhirnya ya penonton bisa terhook gitu dengan perjalanannya si Ji-hoon ini. Jadi pembentukan development karakternya dia itu ya kayak gitu, ada banyak layernya. Mungkin ketika di opening sebel sih ngeliat orang ini udah tua, ibunya juga yang harusnya udah pensiun malah harus bekerja untuk menghidupi dia. Tapi ketika kita melihat ada beberapa hal lain, beberapa layer lain dari karakter ini, kita akhirnya mencoba memahami, oh iya ya, maksudnya ya dia ada di keadaan yang sulit memang, dan mungkin itu kesalahan dia, tapi dia tidak berubah jadi jahat gitu karena keadaan. Dan yang kedua adalah Cho Sang-woo ya, bacanya Sang-woo. Nah, si Sang-woo ini dia sebelum ada di posisi ini, dia adalah orang yang punya pekerjaan bagus, dia lulusan dari universitas terbaik. Tapi sayangnya dia ini sama seperti si Ji-hoon tadi ya, dia juga terlilit utang, dan kalau dia bahkan sampai dikejar polisi. Dan kita sempat melihat ada adegan di mana dia hampir mau bunuh diri. Tapi pada akhirnya dia memutuskan tidak mau meninggalkan ibunya, dan pada akhirnya dia kembali lagi ke Squid Game untuk mencoba mengubah kehidupannya dia. Dan karakter ini tuh sangat-sangat menarik karena kalau ditulis di sini, the most morally conflicted character in Squid Game. Ini dari awal ngikutin perjalanan dia, dia ini orang mungkin yang paling abu-abu gitu lah ya. Dia ada di titik abu-abu, orang ya dia terjebak di dalam kemalangan gitu kan, dan terpaksa berada di game ini karena keadaan. Tapi di awal, kalau teman-teman yang udah nonton mungkin ingat sempat ada adegan di mana dia tuh ngasih uang untuk karakter lainnya, si Abdul Ali, yang ketika itu nggak ada uang untuk naik bus gitu kan. Padahal dia juga nggak punya uang sebenarnya, dia kasih uang terakhirnya untuk si Ali ini. Jadi kita melihat, oh dia baik juga ya ternyata. Dan pertemanan dia dengan si karakter yang namanya Abdul Ali itu juga manis gitu ketika dituliskannya dengan sangat-sangat manis. Makanya ketika kita melihat di ending apa yang terjadi, keadaan berputar,
itu benar-benar jadi twist yang mengagetkan dan juga menyakitkan gitu ya. Nah, nanti kita bahas sedikit lagi tentang itu. Terus berikut ada Kang Sebiok, yang ini juga sebenarnya karakter yang menarik dan kayaknya banyak banget penonton ya yang fans dengan karakter ini. Jadi dia ini, kita melihat karakternya di awal dia tuh sangat pendiam. Dia menjauhkan diri dari orang-orang. Dia adalah seorang yang kita tahu dia adalah seorang pencopet yang pernah kerja untuk salah satu ketua geng yang juga ada di Squid Game itu. Dan pada akhirnya lama-kelamaan kita jadi tahu nih, oh ternyata dia punya backstory, punya cerita kalau dia kabur dari Korea Utara dan dia butuh uang untuk menyelamatkan ibunya dan adiknya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut Squid Game ini. Di awal dia memberikan jarak gitu dari diri dia dengan orang lain karena dia merasa, oke, kalau semua orang jadi musuhnya akan lebih mudah untuk dia menang. Jadi ketika dia menang dia tidak merasa bersalah gitu dengan udah membunuh orang-orang ini gitu. Tapi pada akhirnya ada perubahan di karakter dia juga. Oke. Nah, ini ada beberapa karakter lain, sebenarnya masih banyak banget, bukan cuma dua ini, tapi ini ada dua karakter yang paling menonjol yang buat aku ya. Jang Doksu dan Abdul Ali. Nah, Jang Doksu ini yang ketua geng yang tadi aku sebutkan, yang jadi si Sebyok yang ini, dia pernah kerja dengan si Jang Doksu ini. Ini adalah karakter yang dia ini antagonis, benar-benar pure antagonis. Dia seorang kriminal yang karakternya itu berhati dingin, yang jahat, dia pembohong, dia menggunakan kekerasan, dan pokoknya karakternya benar-benar ada di kayak satu ekstrim gitu di sebelah sana, jauh di satu ekstrim. Nah, tiga karakter utama kita yang tadi itu ada di tengah, mereka ada di titik abu-abu. Si Gi-hun, Sang-woo, sama Sebyok itu ada di titik abu-abu. Nanti dalam perjalanannya, tiga karakter utama itu kita akan melihat mereka akan berjalan kemana, ke ekstrim yang mana gitu. Nah, sedangkan kalau Abdul Ali, ini adalah karakter yang paling baik, paling inosen dan naif yang ada di game ini. Jadi kayak kita kalau nonton tuh, aduh sayang banget ngapain sih kamu ada di sini, padahal dia punya keluarga juga kan di rumah. Tapi ya itu dia ada di ekstrim yang satu dibandingkan dengan si Doksu ini. Jadi ada dua ekstrim yang berbeda nih dengan dua karakter ini. Nah, dua karakter ini diperlukan untuk menonjolkan dan menantang kayak tiga karakter utama di atas. Jadi kita tuh bisa ngelihat gimana sih karakter-karakter utama itu menjalani perjalanan ini, keputusan apa yang mereka ambil, dan perubahan apa yang akan mereka alami. Jadi kita bisa melihat bagaimana karakter-karakter utama kita bereaksi terhadap ya karakter-karakter yang lain yang ada di sekitarnya. Contohnya dua orang ini. Gitu. Jadi seringkali bukan hanya di series tapi di film panjang atau di film pendek pun kita butuh ada karakter lain yang menantang karakter utama kita supaya kita tuh bisa menunjukkan gimana sih karakter utama kita akan bereaksi, gimana mereka akan melanjutkan perjalanan dan mengambil keputusan sampai pada akhirnya kita sampai di akhir cerita gitu. Nah, kalau di series itu sebenarnya agak berbeda ya dengan di film panjang ataupun film pendek, karena kalau di series kita ada ruang yang lebih luas untuk mengeksplor karakter-karakter ini. Tapi paling mudah belajar sebenarnya kalau kita mau mendalami karakter itu dari series, karena kita bisa melihat layer-layer apa aja sih yang sebenarnya karakter-karakter ini punya gitu. Tapi kalau misalnya untuk di film panjang biasanya kita akan lebih straightforward gitu ya, lebih to the point sama kayak film pendek. Tapi kalau di series ini ada banyak sekali layer, bahkan tema juga mungkin bukan hanya satu. Kita mungkin tidak berfokus di satu tema aja, ada subtema dan yang lain gitu. Nah, di sini hubungan-hubungan karakter ini pada akhirnya diuji. Kalau teman-teman udah nonton, ini semua adalah screenshot dari episode 6 Game Kelereng buat teman-teman yang udah nonton. Jadi di sini ini
episode yang paling menyedihkan, yang paling heartbreaking, yaitu di permainan kelereng ini ya. Dalam perjalanannya, kita melihat nih tiga karakter utama kita, bagaimana mereka menghadapi tes ujian-ujian yang pada akhirnya mereka alami di sini. Misalnya kalau yang pertama ini, si Gi-hun, ini ada salah satu karakter, yaitu dia kakek-kakek gitu ya, yang si Gi-hun ini pada akhirnya berteman dengan kakek ini, karena orang lain kan tidak ada yang mau mempedulikan kakek ini. Mereka menganggap kakek ini bakal memperlambat mereka, tapi si Gi-hun karena hatinya dia yang baik dan dia tidak mau meninggalkan siapapun, pada akhirnya dia menjalin hubungan dengan kakek ini. Dan yaitu dari situ kan kita belajar lebih lagi kan dari karakternya si Gi-hun ini. Oh, he's a really nice person. Di luar mungkin dia gambling addict, tapi ya mungkin itu karena situasi, karena keadaan yang membuat dia seperti itu. Kayak we all make bad decisions in our life gitu kan. Tapi di titik ini kita melihat pertemanan mereka tuh sangat sangat tulus gitu. Jadi di episode ini dengan apa yang terjadi, spoiler alert ya, dengan apa yang terjadi, pada akhirnya dia harus mengalahkan kakek ini. Dan kalau teman-teman nonton, wah aku nangis banget sih nonton ini. Kalau teman-teman ingat adegan ini ya, kita lihat betapa berat untuk si Gi-hun pada akhirnya harus mengalahkan si kakek ini gitu. Betapa patah hatinya dia karena hubungan yang sudah terjalin sebelumnya itu. Jadi di akhir ketika dia juga udah sampai di final, dia juga sempat mau memilih hal yang benar gitu dengan mundur dari permainan karena dia nggak mau mengorbankan hidup temennya kan si Sangwoo itu gitu. Jadi ada banyak hal yang kita pelajari dari Yoon, yang di awal dia ya mau memenangkan uang supaya dia mungkin bisa kembali dengan anaknya, tapi di titik akhir banget dia pada akhirnya mau mundur karena dia mau menyelamatkan temennya, dan itu kan udah ada transformasi gitu, ada perubahan yang terjadi di dalam diri dia gitu. Dan sedangkan kalau si Sangwoo ini ya, aku tulis betrayal. Kalau teman-teman ingat tadi yang aku sempat cerita sedikit, si Sangwoo dengan si Abdul Ali itu kan mereka pada akhirnya berteman dan saling bergantung lah dengan satu sama lain. Mungkin Abdul Ali lebih banyak lebih banyak bergantung mungkin dengan si Sangwoo, dan si Sangwoo ini masih ada kayak di titik abu-abu gitu sampai di sini. Walaupun dia baik, tapi dia tidak sebaik Gi-hun, kalau teman-teman paham. Jadi karakter dia itu makanya dibuat sangat morally conflicted. Dia juga ada di sini juga untuk dirinya sendiri, tapi juga tidak mungkin kalau dia tidak menjalin hubungan dengan orang lain kan di sini. Gitu. Jadi, nah di titik ini si Sangwoo, meskipun dia kan bermainnya dengan si Abdul Ali itu ya, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengkhianati Abdul Ali dan memilih dirinya sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat kalau si Sangwoo, yang aku tadi bilang ada di titik abu-abu pertama, dia akhirnya masuk ke ekstrim yang gelap. Dia pada akhirnya memilih kejahatan lah ya istilahnya, ke sisi yang gelap. Dia mengkhianati temannya gitu. Jadi kita melihat ada perubahan juga di Sangwoo ini. Nah, sedangkan kalau si Sebyok di sini, ini juga sedih banget nih. Si Sebyok ini dia kan berpasangan dengan ada seorang karakter cewek, aku lupa namanya. Ada seorang karakter cewek, tapi ini mirip dengan dia. Karakter ini sebenarnya jarang muncul sebelumnya, lalu tiba-tiba di episode ini dia muncul dan dia akhirnya berpasangan dengan si Sebyok dalam permainan kelereng ini. Dan ini tuh mirip banget dengan Sebyok, ternyata karakter cewek ini. Dia juga penyendiri, dia juga pendiam, dia memasang tameng atau perisai gitu ya dari orang lain. Dan jadi mirip banget sebenarnya, kayak mereka tuh ya kayak kembar, dan karakter-karakter ini biasanya kita sebut dengan mirror characters. Jadi kayak cerminan. Ada dua karakter yang mungkin serupa gitu. Perjalanan mereka mirip, sifat mereka mirip, tapi keputusan apa yang mereka ambil pada akhirnya bisa berbeda. Gitu. Jadi itu
kadang kalau dalam penulisan itu juga kadang bisa kita pakai ya, kita bisa bentuk sebuah karakter yang mungkin jadi mirror characters protagonis kita. Dan bahkan kadang ada film-film yang mungkin protagonis dan antagonisnya itu seperti mirror characters, tapi ya seperti kita ketahui tiap karakter punya keputusan masing-masing. Jadi yang satunya akhirnya memilih untuk menjadi antagonis, memilih jalan yang gelap, dan satunya akhirnya memilih jalan yang benar misalnya gitu. Jadi semua karakter-karakter ini, sacrifice, kenapa aku tulis sacrifice, karena pada akhirnya si karakter yang cewek yang satunya itu mengorbankan diri untuk Sebyok yang baru dia kenal mungkin kurang lebih berapa lama di sini, sejam doang gitu kan. Dan itu benar-benar jadi titik poin untuk Sebyok, di mana dia juga mengalami transformasi yang pada akhirnya setelah ini dia menjadi lebih terbuka untuk berhubungan dengan orang. Dia juga akhirnya berteman dengan si Gi-hun gitu kan. Nah, semua karakter ini masing-masing tuh punya lukanya sendiri-sendiri, punya ketakutannya masing-masing yang pada akhirnya ya ditantang terus-menerus dalam cerita sampai mereka tuh bisa sampai ke titik ini gitu. Jadi ya gitu ya, maksudnya karakter-karakter itu harus punya backstory, harus punya luka emosional yang mungkin membuat mereka itu kayak jadi takut untuk melakukan sesuatu yang sama. Dan pada akhirnya kalau seperti Sebyok, mungkin dia memasang perisai emosional untuk menjaga diri dia supaya tetap aman gitu, dan dia nggak mau membuka diri dengan orang lain. Tapi pada akhirnya ternyata dia perlu juga ya orang lain, dia sadar akan hal itu. Yang si Gi-hun mungkin di awalnya dia oke, aku harus mendapatkan uang ini untuk menyelamatkan hidupku, tapi pada akhirnya persis di titik akhir dia memutuskan oke, enggak lah, janganlah, kayak aku harus menyelamatkan hidup, kayak hidup tuh jauh lebih bernilai daripada berapapun uang gitu kan. Gitu. Jadi ada perubahan yang kita lihat, yang bisa kita amati dari orang-orang ini. Nah, kalau kata Robert McKee, nah teman-teman kalau memang suka menulis, aku sarankan cari banyak buku-bukunya Robert McKee, ini bagus-bagus, dia banyak bahas tentang cerita, tentang dialog, tentang ya macam-macam tentang penulisan naskah. Nah, dia bilang true character is revealed in the choices a human being makes under pressure. The greater the pressure, the deeper the revelation. The truer the choice to the character's essential nature. Jadi semakin besar tekanan atau konflik yang dihadapi seseorang, yang mungkin kita lihat di banyak film pasti ya, karena kan film kalau secara struktur dia selalu bereskalasi naik. Jadi semakin banyak tekanan yang dialami karakter ini, jadi semakin dalam juga kita bisa mempelajari psikologis karakter itu. Kita bisa melihat seperti apa sih sifat alaminya dia yang sebenarnya yang terdalam itu seperti apa gitu. Jadi itu selama perjalanan dalam film itu selalu ditantang seperti itu. Jadi karakter ini mulai dari titik A dan dia berakhir di titik B. Nah, karakter arc adalah seperti transformasi, perubahan. Jadi semua karakter pada umumnya ya ada perubahan yang mereka alami dalam cerita. Jadi dari awal dan di akhir cerita mereka menjadi sosok yang mungkin cukup berbeda, dan bisa jadi misalnya dari positif ke negatif, atau bisa jadi dari negatif ke positif, dan bisa bermacam-macam. Ataupun mungkin ada yang namanya flat arc. Nah, itu mungkin dia tidak berubah banyak. Atau boomerang arc. Kalau teman-teman pernah nonton Mean Girls misalnya, itu dia berawal sebagai karakter yang baik, terus dia berubah jadi jahat, tapi di akhir dia kembali lagi menjadi, oh iya ya, that wasn't me gitu, aku harus kembali jadi diriku yang sebelumnya. Jadi dia mengalami sebuah perjalanan yang ternyata dia menyadari, oh itu salah, dan akhirnya dia kembali. Jadi arc-nya kembali lagi ke awal, tapi she still becomes a better version of her. Gitu. Nah, kalau want dan need ini, want itu adalah goal dari karakter itu yang
yang ini tuh sebenarnya juga terbentuk dari kekurangan mereka, that creates their flaw, yang membentuk kekurangan mereka. Sedangkan kalau need itu adalah sesuatu yang karakter ini perlu pelajari sepanjang perjalanan. Nah, kalau yang paling gampang contoh itu kalau teman-teman udah pernah nonton Finding Nemo kan ceritanya tentang si Marlin ayahnya yang mau mencari Nemo, si Nemo ini yang hilang. Nah, want-nya Marlin adalah to find Nemo, untuk mencari anaknya. Dan dia ingin mencari anaknya ini karena dia adalah seorang ayah yang overprotective banget. Dan sedangkan need Marlin adalah to let go, untuk tidak terlalu overprotective sama anaknya, untuk menerima kalau ya anaknya bisa punya kehidupan sendiri, anaknya sudah bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Seperti itu. Jadi itu gampangnya ya. Nah, kalau want itu akan drive the story forward. Jadi itu yang akan membantu kita untuk membawa cerita ini maju. Misalnya kalau sekali lagi pakai contoh yang Marlin tadi, ya kita melihat upaya-upaya dia untuk gimana cara dia mencari Nemo gitu kan pada akhirnya. Sedangkan kalau need itu expresses the story's theme and creates emotional impact. Jadi kalau tadi kita udah belajar sedikit tentang tema, ya itu yang kita jahit di sepanjang cerita itu yang akan tampak mungkin secara tidak langsung ya pada ketika si Marlin mungkin tidak langsung bisa let go Nemo di tengah-tengah, tapi pada akhirnya dia belajar sesuatu. Nah, itu yang menciptakan suatu emotional impact. Jadi bisa membawa penonton juga jadi lebih dekat, lebih relate dengan karakter-karakter ini. Gitu. Little Miss Sunshine. Ini teman-teman ada yang udah pernah nonton belum? Ada? Belum ada? Belum ada yang pernah nonton? Belum ya? Oke. Aku sarankan ya nanti coba dinonton. Ini salah satu film favorit aku sih. Salah satu film yang sudah sih. Udah ada yang nonton ya. Nah, ini tuh salah satu film yang sering aku tonton ulang gitu ya, karena ceritanya tuh lucu banget, quirky tapi banyak banyak hatinya gitu. Jadi benar-benar bisa membawa kita tuh jadi berpikir gitu dalam cerita ini. Nah, yang terpenting nih kalau kita mau menulis seorang karakter atau kita mau membangun seorang karakter, yang paling gampang tuh bisa kita lihat di film itu dari perkenalan, cara kita mengenalkan. Yang paling enak ya kalau kita mau melatih nih gimana ya cara membangun karakter, selain kita menyiapkan nih banyak backstory karakter, layernya, sifat-sifatnya, kesukaan mereka apa, ketakutan mereka apa, itu kita bisa memikirkan juga bagaimana cara memperkenalkan karakter-karakter ini. Nah, ini aku coba nih ya, kita tonton sedikit, ada klip jadi ini openingnya Little Miss Sunshine. Jadi Little Miss Sunshine itu sebenarnya cerita keluarga, dan karakternya ada 6 orang yang utama ada 6 orang dari keluarga ini. Kita coba tonton, lihat gimana sih cara Little Miss Sunshine ini memperkenalkan karakter-karakter ini. Ini tadi yang kita bahas. Jadi kita melihat yang di 3 karakter pertama, kita melihat aspirasi versus realitas. Apa sih yang mereka inginkan? Si Olive ini mungkin dia mau mengikuti itu beauty pageant, itu aspirasi dia, tapi realitasnya mungkin tidak seperti itu. Dan pada akhirnya si ayah ini juga dia ingin hal-hal yang besar gitu dalam hidup dia, tapi dia belum sampai ke situ. Dan si kakaknya ini juga dia punya tujuan kalau dia ini mau jadi seorang pilot di angkatan udara, tapi dia mau jadi pilot di angkatan udara, dan saat ini dia itu sedang mempersiapkan diri dan juga dia sedang mengambil vow of silence. Jadi dia tuh sudah nggak ngomong selama berbulan-bulan lamanya sampai impiannya tercapai. Gitu. Kalau nanti teman-teman nonton ya. Jadi
jadi dia punya sebuah tekad yang sangat besar gitu untuk mencapai impiannya. Sedangkan yang 3 orang ini adalah simbolisme dari ironi yang ada di dalam keluarga ini. Ada orang-orang yang punya aspirasi dan sedangkan ada orang-orang yang hanya berusaha untuk ya pull themselves together gitu kan. Si kakeknya udah tua dan dia juga ya udah dia udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, dia seneng-seneng aja sekarang gitu kan. Sedangkan ibunya tadi yang seperti aku udah bilang. Jadi ya ini sangat menarik gimana karakter digambarkan di sini, dan kalau teman-teman nanti mau nonton, hubungan mereka, dinamika keluarganya itu juga jauh lebih menarik lagi kalau ditonton sampai akhir. Begitu. Jadi menurutku itu cukup pengenalan karakter mereka cukup sensitif dan cukup apa ya, cukup jelas gitu untuk menunjukkan karakter. Karena si ayah ini yang dia ngomong tentang pemenang, bagaimana di dunia itu ya cuman ada pemenang dan orang gagal, nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada abu-abu, hitam dan putih semuanya. Itu nanti akan menjadi konflik yang besar di cerita ini. Jadi kalau ketika kita menulis sesuatu, semua adegan, semua visual pengenalan karakter yang kita tulis itu semua itu harus terkoneksi. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang kita tulis tapi pada akhirnya it doesn't really serve the purpose of the story gitu. Jadi seperti kita lihat nih di adegan awal ini semuanya ini semua akan berpengaruh sampai akhir. Apa yang Olive impikan. Jadi premis film ini adalah sekeluarga ini pada akhirnya mereka pergi road trip untuk nganterin Olive untuk ikut kompetisi Little Miss Sunshine gitu. Tapi benar-benar dalam perjalanan itu lucu banget, banyak sekali hal yang terjadi yang kita bisa melihat dinamika keluarga mereka dan bagaimana tiap karakter ini pada akhirnya yang di awal ya kalau teman-teman kita udah belajar Won dan Meet mungkin udah bisa memprediksi si ayah ini mungkin pada akhirnya akan berubah, mungkin dia tidak melihat dunia sehitam dan sehitam putih itu lagi gitu. Jadi itu sih semua ketika kita menulis itu semua harus terkoneksi. Jangan sampai yaitu tadi jangan sampai kita menulis sesuatu tapi ternyata tidak di callback di belakang. Misalnya mungkin kita melihat nih ketika introduction karakter, karakter ini punya sakit asma, tapi setelah kita tonton ternyata penyakit asmanya tuh nggak ada di callback di belakang atau tidak jadi bagian dari konflik. Kalau di film semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Keputusan penulis kenapa memasukkan adegan ini, apa pentingnya adegan ini itu perlu dipertimbangkan. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang aku bilang ya karakter introduction kalau secara naskah. Jadi nanti di akhir sesi ini aku bakal bagikan link Google Drive. Nanti di situ ada slide ini juga, terus ada naskah Little Miss Sunshine juga aku masukkan ke sana, terus ada klip-klip yang tadi juga Little Miss Sunshine. Nanti teman-teman bisa baca ulang. Nah, ini secara penulisan ini di naskah. A 6-year-old girl sits watching the show intently. This is Olive. She is big for her age and slightly plump. She has frizzy hair and wears black-rimmed glasses. She studies the show very earnestly. Then, using a remote, she freezes the image. Absently, she holds up one hand and mimics the waving style of Miss America. She rewinds the tape and starts all over. Again, Miss America hears her name announced and once again breaks down in tears, overwhelmed and triumphant. Jadi ini penggambarannya. Secara penulisan seperti ini. Dia udah dijelaskan gitu ya. Dia menonton dengan intently, dengan seksama, dengan penuh konsentrasi gitu dia nontonnya. Dan ini penjelasan karakter Olive. Dia itu agak gemuk, agak cabi gitu untuk ukuran seumuran dia gitu. Dan ya seperti kita tahu kalau di beauty pageant sayangnya ya seringkali ada
peraturan atau mungkin peraturan tidak tertulis tentang ukuran tubuh gitu, yang jadi ini menunjukkan kontras yang sangat cerdas gitu dia tuliskan, karena ya kita nggak perlu dia nggak perlu bilang gitu, oh Olive nggak bisa ikut beauty pageant because she's slightly plump, enggak, tapi langsung dituliskan straightforward, she is big for her age and slightly plump. Tapi dengan kita melihat secara visual dia sangat memperhatikan Miss Amerika, oh dia punya cita-cita ini, bisa nggak ya? Kita kan jadi bertanya-tanya. Jadi penulisan seperti itu sih yang cukup yang pinter banget ya menurut aku. Oke. Udah jam 11.15 aja. Cepet ya. Kita selesai 11.30 kan ya, Ana ya? Iya, Kak. Ya, oke. Oke. Nah, ini perkenalan dulu aja. Ini bakal kita bahas lebih lengkapnya minggu depan. Jadi, kalau kita membuat sebuah premis cerita, itu formulanya seperti ini. Jadi, karakternya, somebody wants something, jadi goalnya dia apa, atau ini bisa want juga, yang tadi udah kita bahas, somebody wants something badly, but having trouble while getting it. Dan itu adalah konfliknya. Jadi, ini sudah jadi sebuah premis film, kalau teman-teman bisa meneruskan ini. Tapi ini akan kita bahas lebih lengkapnya minggu depan, paling nggak teman-teman tahu dulu ya. Nah, ini juga structure minggu depan ya, baru kita bahas lebih lengkapnya. Tapi secara general, kalau untuk film panjang sih khususnya dan film pendek, ini ada Act 1, Act 2, Act 3. Jadi ada 3 act yang di Act 1 itu adalah beginning, terus middle, confrontation, dan Act 3 adalah resolution. Nanti minggu depan kita bahas lebih banyak. Nah, ini Act 1 rutin, Act 2 change, Act 3 conclusion. Kurang lebih seperti ini. Nanti slide-nya akan aku bagikan habis ini. Nah, mumpung kita masih ada 15 menit, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya. Ayo teman-teman, mumpung ada kesempatan nih buat tanya langsung sama Kak Mel, bisa langsung tanya di kolom chat, atau mungkin mau tanya langsung boleh. Langsung aja, nggak apa-apa. Boleh saya tanya duluan ya, Kak? Boleh dong. Jadi Kak Mel, misalnya saja kayak contohnya saja kayak Resident Evil kan itu banyak sekali bab-babnya begitu, seasonnya banyak sekali. Itu biasanya bagaimana ya, kan karakternya kesannya bisa jadi kayak membosankan karena terlalu sering muncul karakter utamanya. Jadi seringkali kita malah berakhir dengan tidak bisa berempati lagi dengan karakter utama setelah perjalanan cerita yang panjang. Oke. Memang kalau Resident Evil itu, aku tuh udah lama ya nggak nonton Resident Evil, jadi agak-agak lupa. Tapi ada film-film yang mungkin mereka tuh lebih menekankan ke genre dan lebih menekankan ke plot. Jadi kan seringnya kalaupun film-film superhero misalnya, kita juga kan tidak banyak menghabiskan waktu kan ya dengan masing-masing karakter itu. Karena itu adalah film-film yang mereka tuh menekankan di genre-nya dan menekankan di cerita, lebih ke ceritanya, lebih ke perjalanannya, lebih ke adventure-nya. Gitu. Jadi kan orang-orang juga sangat banyak banget penikmat film-film yang seperti itu, yang mungkin superhero movie atau horror adventure movie, yang itu ya tujuan film itu mungkin memang untuk menghibur penonton, dan mungkin tujuan utamanya belum tentu untuk bisa bikin kita relate dengan karakter-karakternya. Tapi bagaimanapun juga karakter-karakter itu tetap kayak sebagai manusia, dan kita mungkin kita tidak relate secara personal, mungkin kita tidak membunuh orang-orang gitu kan seperti mereka, tapi kita mungkin bisa ada relate sedikit bagaimana mereka berusaha misalnya memperjuangkan kebenaran gitulah ya, berusaha menyelamatkan orang yang membutuhkan, atau mereka melawan antagonis, atau mereka mau menyelamatkan antagonis supaya orang ini tuh tidak
jatuh terlalu jauh gitu ya ke sisi yang gelap gitulah. Jadi memang ada beberapa konsep yang memang ada beberapa film yang mereka sangat menekankan ke konsep ceritanya gitu. Tapi ya itu kalau kayak film superhero kan mereka ada banyak ya sequelnya, ada banyak spin-off-nya yang pada akhirnya kita juga jadi mengenal karakter itu tapi mungkin di film-film yang lain gitu. Menjawab nggak ya? Aku juga lagi mikir. Ya, Tapi kurang lebih Kak. seperti itu. Katanya beda ya, kayak film aksi dengan laga kan lebih plot. Iya, kalau teman-teman nonton The Raid misalnya ya, itu kan juga karakter yang kita tahu backstory dia di awal, kita tahu apa yang memberatkan hidup dia, jadi kita bisa berempati. Tapi kemudian di sepanjang film ya udah tarung-tarung doang gitu kan, fighting aja, action aja. Jadi ada cerita-cerita yang memang plotnya tidak selalu membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hidup, tapi mereka mementingkan mungkin genre-nya atau konsep cerita gitu sih. Gitu. Ada lagi? Udah, jelas ya? Kalau mau tanya lagi silakan loh. Jelas, Kak. Sip. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, boleh Ci Magdalene. Silahkan bertanya. Siang Kak, nama saya Madeline dari UK Petra. Kak, saya mau tanya, kan Kak Mela salah satu penulisnya NKCTHI. Nah, kalau boleh tahu Kak, kalau dinamika penulisan bersama skrip itu kira-kira gimana ya? Apakah kayak misal tiap penulis kayak semacam handle satu karakter atau berdiskusi bareng atau kira-kira gimana Kak? Soalnya kan kadang walaupun kayak udah sepakat, oke ceritanya soal ini atau karakternya ABC, tapi kadang kan bisa berpikiran beda gitu. Kira-kira kalau boleh tahu gimana ya Kak? Thank you Kak. Iya, nah itu pertanyaan menarik. Memang kalau menulis dengan banyak orang itu memang perlu ditentukan sistemnya seperti apa ya. Kalau aku waktu itu, kita untungnya waktu itu aku masih kerja di Visinema. Jadi kalau di Visinema kita tuh punya kayak writers room. Jadi writers room itu berisi sekitar waktu itu berapa orang? 8 orang kalau nggak salah. 8 orang penulis. Jadi biasanya masing-masing penulis itu akan di-assign ke project masing-masing gitu ya. Nah, ketika itu aku memang yang kebetulan menulis untuk NKCTHI. Jadi aku develop cerita itu di ruangan itu. Jadi dengan banyak orang. Jadi langsung dengan 8 orang, dengan sutradaranya juga, dengan Mas Angga, dan dengan penulis yang satunya juga, dia kepala development-nya, Irfan Ramli. Kemudian dengan Jenny Yusuf. Nah, kebetulan Jenny Yusuf itu tinggal di Bali. Jadi aku nggak ketemu langsung dengan dia. Tapi apa ya, sistemnya waktu itu karena kita udah develop dulu nih di ruang writers room-nya, akhirnya jadi aku bisa membuat cerita itu, merumuskan cerita setelah berdasarkan hasil development yang sudah disepakati. Gitu. Jadi setelah aku yang bikin menulis strukturnya keseluruhan, kayak storyline-nya seperti apa, dengan detail gitu ya, tiap scene seperti apa, kemudian dioperlah ke Jenny Yusuf yang dia juga kemudian melihat lagi ceritanya secara keseluruhan seperti apa. Kalau dia ada feedback, nanti kita diskusi lagi. Dan jadi kita oper-operan gitu sih, karena waktu itu dia juga ada di Bali ya. Tapi di sisi yang lain, aku juga pernah menulis dengan ada salah satu temanku untuk film pendekku yang baru screening beberapa bulan lalu. Nah, itu juga aku nulisnya berdua. Dan itu kita nulisnya sih langsung bareng gitu ya. Jadi kita udah bahas dulu nih. Kita selalu membahas struktur dulu. Dari karakter, struktur, dunianya mau seperti apa, kemudian kita breakdown. Mungkin minggu depan kita bakal bahas lebih lengkap ya untuk masalah struktur. Jadi kita tentukan poin-poinnya apa aja sih di Act 1 apa yang terjadi, di Act 2 apa yang terjadi, di Act 3 apa yang terjadi. Dan itu masih gambaran kayak general gitulah. Misalnya scene pertama belum masuk scene dulu. Jadi
masih secara general. Di X1 apa sih yang akan terjadi? Oh, si karakter ini dia tiba-tiba mendapatkan telepon, padahal ketika dia sampai ke tempat itu dan dia apa yang terjadi gitu. Jadi masih secara general dulu. Itu kalau itu sudah disepakati, baru kita bisa masuk ke scene by scene-nya, ke beat sheet. Biasanya aku sebutnya beat sheet ya. Jadi scene by scene-nya kita breakdown lagi, karena itu yang tadi kan masih general banget, dan itu masih lebih jadi kayak prosa, kayak cerita gitu. Nah, scene by scene-nya bisa lebih detail dari itu. Gitu. Jadi kalau kita udah ada kesepakatan di scene by scene-nya, kemudian nanti aku bagi tugas sama temanku itu. Oke, kamu bagian X1, jadi dia nulis dulu, kemudian aku baca, kalau udah oke aku lanjutkan gitu. Nanti di Act 3-nya kemudian kita kerja bareng. Kalau aku ada pakai software namanya Final Draft. Jadi di Final Draft tuh bisa kayak kolaborasi gitu. Jadi kayak Google Docs lah, kita bisa ngerjainnya bareng gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau secara dinamika pengembangan cerita. Yang penting itu cerita itu ditemukan dulu di awal, karena kan nggak mungkin langsung ditulis ya. Sebenarnya yang panjang tuh justru selalu development-nya. Kita dari menentukan premis, kita menentukan karakternya kita breakdown, ada gimana sih karakter ini, backstory-nya seperti apa, sifatnya dia seperti apa, ketakutan dari besarnya seperti apa, gitu. Menjawab? Ya, menjawab. Thank you, Kak. Thank you. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Kak. Ini, udah di chat ya. Cara agar karakternya nggak out of karakter setelah arc ceritanya. Maksudnya gimana tuh? Agar Boleh on mic mungkin? Iya, maaf Kak, itu typonya autocorrect. nggak apa-apa. Gimana, Jadi gimana? kita kayak ceritanya kayak Squid Game ya. Mm-hmm. Jadi kan sebelumnya final act itu yang final itu yang berdua itu kan ada bertiga dengan cewek dari North Korea. Nah, cewek North Korea ini kan arc-nya itu kayak lebih diliput ketika permainan kelereng. Nah, tapi kan biasanya itu kayak kita kalau bikin, ya ceritanya kan karakternya selesai setelah itu, jadinya kayak sudah selesai. Tapi kalau misalnya saja kita bikin arc di karakter tentang cewek North Korea, tapi setelah itu cewek itu masih hidup. Nah, biasanya kadang-kadang kita malah karakter tersebut penulisannya kita malah membuat dia out of character saat berinteraksi dengan arc berikutnya, karakter berikutnya. Jadi kayak kita berubah spotlight-nya berubah arah. Biasanya karakter yang diliput sebelumnya itu pengembangannya sering berubah di tengah-tengah. Apa saya cukup jelas ya menjelaskannya? Cukup, coba aku jawab ya. Semoga pemahamanku benar. Kalau biasanya sih, karena kita juga itu ya, kalau kita membangun karakter itu juga kita tentukan dari awal. Misalnya, biasanya sih kalau aku ngembangin karakter paling gampang tuh melihat karakternya seperti apa di awal dan apa dia akan jadi karakter yang seperti apa di akhir, atau cerita di awal tuh seperti apa dan apa endingnya. Seringkali tuh kayak nyari endingnya dulu malah, supaya kita tuh tahu apa yang mau dituju. Jadi nanti cerita di tengah-tengahnya itu dijahit belakangan. Nah, kalau si Sebyok ini, yang si cewek North Korea itu, dia memang mungkin arc-nya sangat tipis gitu, dan itu yang membuat menarik, karena kita sendiri tahu kalau misalnya kita udah tahu kan dia punya background yang sangat berat. Dia kabur dari Korea Utara, dia mau menyelamatkan adiknya dan ibunya yang dia itu jadi punya tanggung jawab besar gitu untuk keluarganya dia, makanya dia sampai mau ikut game ini kan. Dan perubahan dia memang sangat subtle gitu kalau yang dari aku perhatikan. Yang di awal dia sangat menolak berteman dengan orang lain, yang pada akhirnya dia open up ke si cewek itu yang waktu permainan kelereng, dan sampai akhirnya dia
terluka ya di permainan ini kan, loncat kaca itu. Dan pada akhirnya dia mati. Tapi poin yang perlu yang paling aku ingat sebelum dia mati, kan dia bilang ke Gi-hun ya, kalau apapun yang terjadi, kayak ya udah kita saling membantu gitu. Kalau Gi-hun mati, dia akan membantu ibunya Gi-hun. Kalau dia mati, Gi-hun akan membantu adiknya dan ibunya. Jadi itu arc yang mungkin subtle banget, minim banget, tapi akhirnya dia meminta tolong kepada orang lain. Karena dia tahu ya dia harus mengorbankan dirinya karena dia udah nggak bisa lanjut lagi gitu kan, udah terluka dan udah tidak ada harapan. Jadi pada akhirnya kita melihat arc yang sangat kecil itu di Sae-byeok. Mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya itu sesuatu yang besar gitu buat dia. Bagi orang-orang yang mereka itu sudah punya trust issue yang sangat besar untuk orang lain, yang sudah mungkin seumur hidupnya dia selalu dicurangi, yang dia secara psikologis benar-benar jadi orang yang defensif, yang jadi orang overprotective kepada dirinya sendiri, dan ketika dia meminta bantuan itu hal yang sangat besar. Jadi kalau misalnya mungkin pada akhirnya mungkin dia tidak mati misalnya di situ, itu pun dia sudah ada di titik dia sudah berubah, maksudnya sudah ada transformasi. Dan aku yakin kalau misalnya dia dituliskan masih hidup, dia akan bekerja sama dengan Gi-hun untuk mengalahkan si Sang-woo itu. Karena kalau si Sang-woo kan dia udah out, udah kayak nggak bisa diselamatkan. Dia udah bener-bener tujuannya ya udah, aku harus dapetin uang itu, nggak peduli temanku mati apa enggak. Tapi sedangkan si Sae-byeok dia ini masih melihat bisa melihat ada harapan gitu, karena dia melihat Gi-hun orang yang baik. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Menjawab nggak ya? Ya menjawab, soalnya memang kita biasanya cenderungnya kita sudah buat awal dengan akhir, tapi kita sering bingung dan malah di tengahnya itu kayak karakternya itu jadi kayak out of character malahan ada Nah, interaksi. ya itulah tugas penulis supaya bisa tetap menjaga karakter ini tidak out of character. Kalaupun out of character harus ada alasannya gitu. Misalnya perjalanan dia yang kalau seperti apa ya? Mungkin contohnya seperti Sang-woo gitu, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk mengkhianati si Abdul Ali gitu kan. Itu ya itu nggak out of character banget, karena kita udah lihat dia di awal jadi apa ya, kayak sangat abu-abu gitu. Ya, Tapi kalau misalnya tiba-tiba Abdul Ali yang melakukan itu, kita akan kaget, ya kan? Jadi itu makanya kenapa kita harus menjaga apa yang kayak sifat-sifat karakter kita dan gimana karakter kita tuh mengambil keputusan. Nah, itu susah banget sih. Iya. Itu memang cukup menantang selalu untuk penulis ya, karena ada banyak karakter yang kita tulis, ada banyak karakter yang berbeda-beda yang harus kita pertimbangkan. Kak Mel, mohon maaf dan teman-teman karena keterbatasan waktu, sesi Q&A-nya kita sudahi sampai di sini, dan selanjutnya kita akan melihat video highlight yang akan diputarkan oleh tim PDD. Iya, Kak? Ada satu lagi, boleh nggak? Maaf, tadi. Ini nanti aku share di Drive, tapi jadi ada tugas buat minggu depan. Jadi teman-teman kalau bisa tulis 1 halaman dalam format screenplay yang menulis tentang perkenalan karakter dari teman-teman. Mungkin teman-teman waktu daftar ada yang udah ngirim sinopsis juga, terserah mau pakai karakter yang ada di sinopsis itu atau mau buat karakter yang baru sama sekali, silahkan. Ya, jadi gimana pun teman-teman mau buat ceritanya itu terserah. Pokoknya kita mau coba latihan aja, nulis 1 halaman aja. Perkenalan karakter. Jadi mungkin kayak si Olive tadi yang di Little Miss Sunshine. Jadi ini nanti teman-teman bisa baca lagi. Ini resources yang mungkin teman-teman bisa nonton juga, bisa dibaca. Ini yang ada banyak banget sih. Tapi ini yang utama yang sering aku ikutin ya. Jadi ada juga free screenwriting software. Teman-teman mau nulis di Microsoft Word juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau coba nulis dengan software screenwriting, ini ada yang free, ada Kids Scenaries, itu juga cukup bagus.
Ya, kurang lebih itu. Nanti abis ini aku share di chat ya untuk link Google Drive-nya. Terima kasih Ana, sudah segitu aja. Thank you Kak Mel. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk dikerjakan tugasnya dengan bekal ilmu yang sudah diberikan oleh Kak Mela hari ini. Lanjut, kita akan menonton video highlight itu tadi yang telah saya sampaikan yang akan ditampilkan oleh tim PDD. Silakan. Time flies, waiting for the night sky, not a care inside. I never wanna leave you. Time flies, now that you're in my life. If I could stay 1,000 years, I'd still want one more day. Baby, it's you that makes me feel this way. I'm starting to feel the changing skies, the colors turning gray. I know there can be another way. Time flies, waiting for the sunrise, holding you so tight. I never wanna. Wow, terima kasih. Biasa sekali. Nah, teman-teman, suatu acara pasti nggak lengkap dong ya kalau kita belum berfoto bersama. Jadi sekali lagi Ana ingatkan teman-teman untuk bisa on kameranya, bisa ditata dulu rambutnya atau dirapikan dulu bajunya supaya kelihatan cantik dan ganteng-ganteng di fotonya nanti. Silakan, teman-teman. Dan juga untuk tim PDD sekali lagi saya silakan untuk memandu foto bersama pada hari ini. Yuk, teman-teman yang belum on cam. Oke. Yang sisa yang belum on cam ini memang nggak bisa ya? Oke. 1, 2. Oh, masih ada yang on cam. Oke. Oke, gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Itu aku barusan share ya di chat ya untuk link Google Drive. Dan kalau ada teman-teman mau tanya-tanya, bisa email aja ke aku. Untuk format penulisan, bisa cari contoh aja untuk sekarang. Jadi kita learning by doing sekarang ya. Oke, thank you banyak Kak Mel dan teman-teman. Karena tadi kita sudah mengawali acara hari ini dengan doa, maka mari kita menutup acara hari ini dengan doa juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami Tuhan hingga akhir acara script writing pada hari ini Tuhan, workshop hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Mela Tuhan bisa menjadi bekal kami Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas yang sudah diberikan dan juga untuk menjadi persiapan kami di masa depan kami kelak nanti Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, kiranya Engkau berikan kesehatan untuk Kak Mela Tuhan, juga kami, supaya dapat mengikuti workshop pada hari yang kedua nantinya. Thank you Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih buat teman-teman dan juga Kak Mela yang sudah hadir workshop script writing hari yang pertama ini. Saya ingatkan, jangan lupa ya, untuk mengikuti workshop hari yang kedua pada tanggal 20 November 2021 di jam yang sama, yang akan teman saya Isabella. Saya Ana, mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you.